Langkah pertama menata hidup adalah menerima kenyataan bahwa kita sedang berada dalam kehancuran. Banyak orang berusaha menghindari kenyataan atau menyangkal perasaan mereka. Tetapi kenyataannya bahwa kita sedang jatuh adalah hal pertama yang harus kita terima. Tanpa penerimaan, kita tidak bisa melangkah maju. Mengakui rasa sakit dan kegagalan adalah langkah pertama menuju pertumbuhan. Setelah menerima kenyataan, gak apa-apa kau memberi waktu pada diri sendiri untuk berduka. Kehilangan apapun, baik itu impian, hubungan, atau rasa percaya diri. Gak usah terburu-buru bangkit atau berpikir positif. Proses ini memerlukan waktu dan perhatian, karena menyembuhkan luka hati tidaklah instan. Setelah itu, panggil kembali dirimu bangkit, membangun kembali apa yang telah runtuh. Kita perlu merancang kembali hidup kita. Tidak semua hal bisa dipahami dengan mudah. Namun kadang dalam kehancuran kita menemukan pelajaran yang tidak bisa ditemukan dalam keadaan nyaman. Seperti pohon yang tidak memikirkan siapa yang menebang pohon, hanya fokus pada kembali tumbuh, tetap tumbuh. Jangan takut untuk melepaskan apa yang tidak mendukung kita. Dalam perjalanan menata hidup, kita mungkin harus melepas hal-hal yang telah menghambat pertumbuhan kita. Seperti rasa takut berlebihan, takut gagal, takut ditolak. Ini bukan waktunya takut, waktunya untuk bangkit. Gak usah merasa rendah hati. Ini mempengaruhi hubungan hidup dan membuat berhenti berusaha. Gak usah menyimpan dendam atau terus mengingat kesalahan lama. Seringkali menghalangi untuk belajar. Keluar dari orang-orang yang pesimis atau meremehkan, karena dapat membuat kita merasa tertekan dan kurang percaya diri. Bisa dipilih lingkungan mana yang membuat hidupmu lebih baik. Gak usah dengerin jika orang-orang yang menganggap sombong karena keluar dari circle mereka. Buat saja tujuan jelas. Tanpa arah atau tujuan hidup yang jelas, seseorang bisa merasa kebingungan atau tidak termotivasi. Tidak memiliki visi yang jelas dapat membuat hidup terasa hampa dan membuat kita sulit untuk mengambil langkah-langkah konkret menuju perbaikan atau pencapaian pribadi, dan berhentilah menyalahkan. Terus-menerus menyalahkan orang lain atas kegagalan atau kesulitan kita membuat kita kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Berhenti juga menyalahkan diri sendiri. Ketika kita tidak bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan kita sendiri, kita tidak dapat belajar dari pengalaman. Ada kalanya kita merasa membaik, tetapi kemudian merasa kembali terjatuh. Itu adalah hal yang normal. Proses penyembuhan bukanlah sebuah garis lurus, melainkan sebuah perjalanan dengan naik turun. Yang terpenting adalah meskipun kita mungkin jatuh lagi, memiliki kekuatan untuk bangkit. Lihat dirimu. Kehancuran kemarin tidak menghancurkanmu. Kamu masih bisa tetap hidup ketika segala sesuatu runtuh, ketika hidup terasa gelap dan penuh tantangan. Seringkali kita merasa seolah-olah kita telah mencapai titik terendah.
Pilihannya menyerah, putus asa, atau bangkit sekali lagi. Suatu hari nanti menyerah saat ini bisa jadi penyesalan, dan bangkit saat ini bisa jadi kebanggaan suatu hari nanti. Mungkin hari ini kita merasa lelah, mungkin hari ini kita merasa hampir tidak ada lagi yang tersisa. Jangan biarkan kehancuran mendefinisikan siapa kita. Setiap harinya masih ada kesempatan untuk memilih bangkit kembali. Seperti bangkit setiap hari bekerja, karena adanya cicilan rumah yang menghimpit. Setiap hari mengeluh, tapi tidak berhenti di keluhan. Tetap bangkit melanjutkan hidup sampai akhirnya cicilan lunas. Ternyata himpitan hidup itu membuat bangkit dari kenyamanan tempat tidur ya. Kadang himpitan itu diperlukan jika keadaan sudah sangat terhimpit. Ya otomatis akan ada pergerakan hidup hingga akhirnya keluar dari himpitan hidup. Seringkali kehidupan menuntut upaya untuk bisa keluar dari situasi yang penuh tekanan. Bagi siapa saja yang sedang terhimpit dengan tekanan hidup, selalu ada ruang untuk keluar, meskipun terkadang kita terlalu fokus pada beratnya beban. Jalan keluar tidak selalu mudah ditemukan. Temukan keberanian untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya ubah? Dan apa langkah kecil yang bisa diambil hari ini? Dalam kegelapan yang paling pekat, cahaya dalam diri kita bisa lebih terang. Temukan jalanmu, walaupun kecil. Usaha yang kecil dan tak terlihat ini akan menghasilkan masa depanmu. Begitu juga dengan menyerah. Masa depanmu terlihat dari menyerahmu di saat ini.